Ya, 3 hari pertama sudah kita lalui, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu dengan pola kenaikan. Dan kalau misalkan Anda ingat dengan apa yang pernah kami tayangkan di hari Senin ataupun Selasa, ekspektasinya adalah terkait dengan pola pengulangan yang pernah terjadi di 23 hingga 27 Agustus. Walaupun kalau Anda lihat lagi, di hari Selasa dia sempat nyaris fail. Ya, saya bilang nyaris gagal karena kalau dibilang gagal completely, sama sekali tidak. Ya, kalau Anda perhatikan lagi, real body masih berwarna putih dan itu adalah berarti masih bullish candle. Kemudian juga walaupun dia long upper shadow, tapi yang jelas penurunan tidak lebih rendah dari hammer candle yang terjadi di hari Senin. Sehingga kalau misalkan kita kombinasikan, begitu didapati dengan bullish candle di hari Rabu yang jauh lebih tinggi, maka kita akan tetap mendapatkan 3 pola candle terkait dengan Morningstar. Dan itu persis dengan apa yang terjadi di bulan Agustus yang lalu. Hanya saja, sayangnya candlestick bullish yang terjadi di hari Rabu kurang panjang atau kurang tinggi menyamai dengan areal yang sempat terjadi di hari Jumat, sehingga ini kemungkinan potensinya tidak akan sesempurna apa yang pernah terjadi di bulan Agustus yang lalu. Walaupun kalau kita lihat lagi, ternyata meskipun dia sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dia memang sempat terkoreksi dan akhirnya mengalami kenaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah skenario yang di hari Senin sempat kami tayangkan itu masih berlaku apa tidak? Ya, jawabannya adalah tentunya, pastinya itu masih akan tetap berlaku. Itulah sebabnya kenapa kita menemukan areal kenaikan di pagi hari sesi Asia ini. Nah, sekarang terkait dengan 2 minggu ke depan, kita akan menghadapi dengan pengumuman taper di pertemuan FOMC 2 atau 3 November 2021. Kenapa emas justru mengalami kenaikan, bukannya penurunan? Nah, kalau misalkan Anda ingat yang pernah kami sampaikan terkait dengan market discount atau bahkan mungkin sudah diantisipasi. Dan itulah mungkin yang sudah tergambarkan di kondisi sekarang. Dan ini mengingat kesuksesan dari Fed yang memberikan bahasa komunikasi yang cukup verbal dan juga cukup meyakinkan market bahwasanya walaupun mereka taper, mereka bukan akan melakukan kenaikan suku bunga. Dan itulah yang mungkin saja mulai diantisipasi dan diperkirakan oleh market bahwa Fed tidak langsung dengan siklus pengetatan kebijakan. Dan juga harga minyak yang kecenderungannya mengalami kenaikan. Ini pun akan menjadi sisi yang harusnya diperdebatkan karena kemungkinan bisa men-trigger inflasi yang tidak terkontrol. Apalagi itu yang menjadi tujuan utama kenapa Fed segera melakukan taper, demikian pula dengan beberapa bank sentral lain. So, untuk hari ini ada hal yang cukup menarik, yaitu terkait dengan pergerakan dolar yang ternyata berlawanan dengan kondisi treasury yield. So, ini akan kembali dengan pola yang pernah terjadi di bulan yang lalu. Dan hingga nantinya, suatu waktu, salah satu akan mengikuti yang lainnya. So, kita akan lihat dari kondisi teknikalnya, di mana area resisten dan juga area support yang kecenderungan sama. Dan ingat, gold harus break area 1785 untuk kali ini, sehingga mempertahankan juga pola kenaikan sampai di atas 1800. Dan nasib inverse head and shoulder kita akan lihat juga di grafik kali ini. Technical view 21 Oktober 2021, Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 21 Oktober 2021 jam 11.40 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju pada US Treasury Yield 10 tahun dengan grafik daily ditutup dengan bullish candle, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini, apa yang sempat tertahan ternyata berhasil ditembus. Tapi kalau kita lihat secara detail, saya lebih melihatnya bukan spinning top karena dia tail bawahnya lebih panjang daripada yang atas. Jadi saya melihatnya sebagai hanging man. Walaupun kalau Anda lihat warnanya biru ya. Terlepas dari warna real bodinya, karena dia berupa hanging man dan dimunculkan atau muncul setelah kenaikan, seharusnya ini adalah sinyal siap-siap dia berbalik arah. Itu ditandai dengan kondisi kenaikan berada di zona resisten. Apakah ini adalah kondisi yang hampir mirip dengan 2 atau 3 hari sebelumnya? Ya, kita lihat saja sampai nanti malam. Tapi yang jelas MACD-nya sendiri, histogram kecenderungannya tipis ya, jadi volumenya terlalu tipis dan saya bilang ini mungkin lebih kepada sideways. Tapi ya MACD ternyata dia sudah berada di titik kembali kenaikan ya, dan ini masih tetap kita waspadai. So kita akan lihat untuk hari ini apakah dia akan ditutup dengan bearish atau tidak, karena kalau misalkan hanging man seharusnya itulah indikasi akan terjadinya reversal bearish. Lalu kemudian kalau kita beralih ke grafik H4-nya sendiri, dia masih bergerak di dalam resisten dari trend channel dan kita lihat di sini small bullish atau small double top seharusnya bisa terwujud dengan catatan berarti next
neckline harus ditembus adalah 1.620, dan itu berarti equal atau setara dengan bagian kirinya di tanggal 18 maupun di tanggal 11 Oktober. Jadi kita akan coba tunggu sampai setidaknya malam hari. Kalau ini tidak berhasil turun teman-teman, berarti kita harus merubah strategi kita terhadap gold, di mana pagi ini kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy. Nah, kalau kita lihat dari kondisi DXY-nya sendiri yang mencengangkan adalah kembalinya penurunan, dan kita berarti melihat potensi pergerakannya cenderung berlawanan dengan kondisi treasury yield. Dan of course ini berarti masih berkaitan lagi kembali dengan broadening ascending wedge yang kita perkirakan justru akan mulai penurunan. Nah, ini adalah kali kedua atau lebih tepatnya kali ketiga ya, kalau kita melihat di candlestick 4 Oktober. Berarti inilah kedua dan ketiganya kemarin, dan akhirnya tembus dan sekarang berada di bawah ya, sedikit di bawah sebetulnya. Tentunya dengan areal arsir ini berarti kalau misalkan dia bergerak lebih bawah lagi, maka kita bisa harapkan secara berjenjang dia mulai penurunan dan akhirnya tembus zona support. Kemudian kalau kita lihat dari MACD-nya juga, histogram kecenderungannya dengan volume yang makin besar, dan itu menunjukkan indikasi penurunan semakin kencang. Dan ini ditunjukkan juga MACD yang semakin panjang dan berusaha mendekati zero line. Kalau sampai nantinya dia berjenjang dan menembus zona zero lines, maka pelemahan US dollar itu kecenderungannya tidak tertahankan. Nah, ini juga terkait dengan pergerakan di grafik 4 yang ternyata meskipun sempat pullback, lalu kemudian ini adalah panah yang sempat kita gambarkan 2 hari yang lalu, bahwasannya ada kecenderungan nantinya apakah dia tembus atau rejection. Ternyata yang dipilih adalah rejection. Bahkan rejection tersebut sudah mengakibatkan dia mengalami penurunan dari zona support trendline. Dan ini berarti kita akan ancang-ancang kurang lebih dengan zona support berikutnya di area merah di 93.08 atau yang terdekat mungkin di 93.38. Oke, sekarang saya pindahkan panahnya. Jadi kalaupun misalkan diharapkan adalah setelah menembus zona support trendline biru ini berarti support kedua setelah support pertama beberapa minggu yang lalu sudah pernah ditembus, maka small retrace ataupun small retest areal atau pullback diharapkan kurang lebih seperti itu, dan dia mungkin menguji 93.72, kemudian nantinya barulah dia tergelincir menuju penurunan. Technical view gold 21 Oktober 2021 jam 11.46 waktu Indonesia bagian barat, high 1789.20, low 1781.10, dan running price 1784.10. Kembali dengan outlook yang menggembirakan, yaitu terkait dengan pola yang pernah kita kupas, dan itu pernah terjadi di medio 23 sampai 27 Agustus. Oke, kita lihat lagi ya. Kalau di sini dia bullish, kemudian small candle, kemudian dia bearish candle, dilawan dengan hammer, lalu kemudian dia bullish candle, dan akhirnya dia sempat terkoreksi sedikit dan berjenjang tapi tidak melebihi 50% real body bullish candle, lalu kemudian dia lanjut kenaikan. Walaupun akhirnya dia turun juga. Nah, tapi yang paling penting adalah zona yang kita sudah tandai bahwasanya ini sudah melangkah lebih jauh. Kita lihat di sisi kanan, di sisi Oktober, urutannya adalah di candle long black ini, tanggal 15 Oktober, dengan long bearish candle, kemudian small body candle, dan itu adalah hammer. Lalu kemudian di hari Selasa, dia ternyata ditutup dengan long upper shadow, dan akhirnya kemarin di hari Rabu dia menjadi bullish candle. Apakah ini berarti kondisi yang kita harapkan terkait dengan pengulangan atau repetisi dari bulan Agustus tersebut gagal? Tidak juga. Kalau Anda perhatikan, dua candle di tengah ini bisa kita asumsikan sebagai satu candle doji, karena memang walaupun dia naik lalu kemudian diturun ya, dan ditutup dengan posisi seperti ini, dia tetap dalam kondisi bullish candle dan juga tidak lebih rendah dari kondisi hammer, sehingga penurunan masih bisa dipertahankan. Lalu kemudian zona X adalah zona pullback yang sudah saya sempat sebutkan berkali-kali terkait dengan adanya inverse head and shoulder, yang mana targetnya adalah setinggi areal bottom ataupun areal head, dan itu kita sudah ukur saat penembusan berada di 1814. Nah, tapi karena dia ada tantangan yang lainnya, maka dia tertahan. Nah, kalau kita perhatikan lagi teman-teman, di sini berarti kita mengandalkan zonasi dari long white candle sebelumnya di 1776, dan itu sudah ditembus, dan terakhir adalah zona 1781, zona 50% dari real body long black candle. Nah, terakhir resisten kedua yang harus ditembus adalah zona high dari long black candle tersebut, yaitu berarti high di 15 Oktober 1796.20. Kalau itu bisa ditembus, maka ini akan kembali ke fase bullish, dan Anda perhatikan
pola kenaikannya mungkin saja bisa melewati areal 1800. Dengan catatan hari ini MA200 akan melintang di 1793.70. Dan sampai saat ini arealnya masih tetap di bawah. Ya, walaupun dengan kondisi ini, kembali lagi dengan komposisi 4 candle terakhir, saya abaikan kondisi tengah menjadi satu candle. Jadi diasumsikan dua candle ini digabungkan menjadi doji candle. Jadi bearish, doji, dan bullish candle. Maka ini adalah komposisi 3 candle yang kita sebut dengan Morningstar. Of course, dengan demikian, hari ini kecenderungannya adalah mengalami kenaikan. Dan itulah sebabnya kenapa kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy on dip. Nah, kalau misalkan kita perhatikan lagi secara detailnya di grafik H4, kemarin sudah saya sebutkan terkait dengan zona 38.2% di 1779. Hari Selasa, memang dia sempat spike sampai zona 1784.90, tapi tertahan dan dia ditutup candlenya tetap di bawah 1779, kemudian dia tergelincir. Nah, kemudian yang terjadi kemarin atau tadi malam adalah kejadian yang sama berulang, lalu kemudian sempat rejection terlebih dulu, tapi dia mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi. Dan Anda perhatikan, kalau misalkan saya perbesar seperti ini, Anda perhatikan di 38.2%-nya, zona 2 candle terakhir, ya, jadi setelah penembusan di bagian ini, kemudian dilanjutkan dengan 2 candle berikutnya, tetap berada di atas 38.2%. Inilah sebabnya kenapa saya lebih yakin bahwa hari ini seharusnya memang masih tetap akan bullish. Dan dengan demikian, kalau kita tandai area historical price di 1779 itu akan menjadi neckline dan itu sudah ditembus, teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan di sini, ini adalah zonasi yang kita sebut dengan double bottom. Ya, the bottomnya kurang lebih saya ambil di zona 79. Nah, berarti dengan demikian, kalau kita perhatikan ini, maka dia diasumsikan sudah tembus. Dan berarti kita tinggal ukur targetnya, yang ternyata saya mendapatkan target yang cukup optimal atau yang cukup menarik adalah mendekati 1800. Ini berarti targetnya akan berada di 1797 ataupun 1798. Nah, bagaimana dengan kondisi H1? Dari kondisi H1-nya sendiri, perkembangan selanjutnya adalah terkait dengan kenaikan yang juga melewati areal high kemarin. Nah, di sini saya menggunakan Fibonacci retracement di wave terakhir, di mana kalau Anda perhatikan dari kenaikan yang terakhir, kemudian dia sempat tergelincir sampai zona 1774. Anda perhatikan dia terpantul tepat di area 61.8%. Ini berarti menandakan 61.8% kecenderungannya adalah efektif untuk menahan. Sehingga kalau dengan demikian berarti potensi sekarang diharapkan hanya terjadi koreksi terbatas kurang lebih sampai 38.2% ataupun 50%. Tapi karena di sesi Asia sudah naik sampai 1789 dan low 1781, maka kemungkinan areal yang bisa Anda antisipasi sebagai area correction itu berada di 1783 hingga 1777. Jadi, kalaupun Anda ingin melakukan buy di zona 8183 itu masih diperkenankan, tapi yang jauh lebih ideal akan berada di zona 1778 hingga 1780. So, mana yang lebih dulu muncul atau mendekati. Nah, itu adalah kunci untuk mengambil posisinya. Kemudian target pertama adalah 1785 in case ternyata dia betul correction, kemudian dia terpantul. Jadi kalau misalkan kita lihat dari arealnya, ini kurang lebih mirip dengan small trend channel dan bisa juga diasumsikan sebagai kecenderungan atau potensi dari bullish flag. Nah, berarti otomatis target selanjutnya untuk correction akan berada di zona 1779 ataupun 1781. So, saya masih tetap pertahankan posisi atau suggestion buy kurang lebih area 1778 atau 1780, tapi Anda boleh di 81 pun in case ternyata dia muncul kembali, itu adalah zona buy Anda dengan asumsi trend channel ini. Kemudian target pertamanya 1785, Anda bisa turunkan di 84. Target kedua Anda bisa kurang lebih samakan di 1792 atau mungkin maksimum di 1794. Sementara untuk stop loss, saya antisipasi saja di 1772, berarti di bawah 61.8% ini. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.